Akademi TV Program Kepemimpinan. Indonesia lebih baik dan Indonesia bisa. Ribuan peserta I Am Presiden dari seluruh Indonesia telah mengikuti audisi di 12 kota besar Indonesia yang diadakan di berbagai kampus negeri maupun swasta. Mereka putra-putri terbaik bangsa, mewakili masing-masing daerahnya untuk digali kemampuannya menjadi seorang pemimpin negara di masa depan, yakni seorang presiden Indonesia di tahun 2030. Untuk mengikuti kompetisi ini, syaratnya para peserta harus berusia 17 hingga 40 tahun, memiliki kelayakan dan jiwa kepemimpinan, dan tidak tergabung sebagai anggota partai ataupun organisasi kemasyarakatan. 35 peserta yang telah lolos akan maju mengikuti karantina di Jakarta. Dan dari kompetisi ini, peserta yang lolos 10 besar akan berkesempatan mengikuti studi tour bersama Program Director I Am Presiden ke UEA Dubai dan Abu Dhabi. Dan tak hanya itu, sebagai juara I Am Presiden Season 2012-2013, pemenang akan mendapatkan uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Dan yang tak kalah penting adalah berhak menyandang predikat sebagai juara I Am Presiden. Halo Indonesia. Selamat datang kembali di I Am Presiden, the reality TV show Akademi Program Indonesia Bisa. Bersama saya Ica Aninda Dan saya Denny Eka. Tentunya nantinya di sini kita akan menemukan bakat-bakat pemimpin muda yang dinamis, berkualitas untuk visi negara Republik Indonesia di tahun 2030. Dan tentunya mereka akan bertanding dari seluruh kota audisi di Indonesia untuk meraih gelar I Am Presiden yang pertama dan juga hadiah uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Luar biasa. Dan pemirsa, kini saatnya untuk kita perkenalkan siapakah Dewan Juri yang akan bertugas pada episode kali ini. Untuk yang pertama, beliau adalah Program Director I Am Presiden dan juga Ketua Dewan Juri kita. Selamat datang kepada Bapak Dr. Muhammad Asmi, DBA, MBA, BBA. Apa kabar Asmi? Juri kita yang kedua, Profesor Dr. Renald Kasali PhD. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Manajemen Universitas Indonesia. Apa kabar Pak Renald? Dan juri kita yang ketiga, Dr. Hanta Yuda AR. Beliau adalah Direktur Eksekutif Poltreking Institute, Center of Democracy and Leadership Research. Apa kabar Pak Hanta? Selamat malam. Luar biasa sekali ya. Ketiga Dewan Juri kita luar biasa sudah siap nih untuk menilai dan siapakah yang harus pulang. Karena pada malam hari ini kita akan mengeliminasi 2 finalis. Wow, 2 finalis harus pulang dan terhenti langkahnya di I Am Presiden. Iya. Tentunya pemirsa masih ingat dalam ingatan Anda bahwa episode kemarin ada 2 kelompok yang sudah tampil di debat I Am Presiden. Dan kali ini akan ada 2 lagi yang akan kelompok 3 dan 4 ya. Betul. Yang akan tampil di debat I Am Presiden. Untuk itu langsung saja kita panggil finalis untuk grup ketiga. Yang pertama ada Shirley Anavita dari Pra Audisi Jakarta. Mudrikan Hidayat Najong dari Makassar. M. Syaiful dari Bandung.
Dan yang akan bertindak sebagai moderator dalam debat Presiden kelompok ketiga adalah Bapak Dr. Hanta Yuda AR. Kami persilakan Bapak untuk bisa bergabung di sini. Silakan Bapak. Iya, sudah siap Bapak? Tentu saja siap. Tentu saja ya, pasti bersemangat sekali karena Harus semangat. di grup ketiga ini ada ikon-ikonan presiden ya, pasti punya karakteristik sendiri itu nih ya. Pastinya pemirsa sudah tidak sabar untuk menyaksikan debat yang sangat luar biasa ini. Iya, langsung saja pemirsa, ini dia debat I Am Presiden grup ketiga. Ya, halo Indonesia. Hari ini terbukti bahwa Indonesia tidak kekurangan pemimpin muda berkualitas, potensial untuk memimpin negeri ini. Program ini juga membantu kita bagaimana cara mengorbitkan pemimpin-pemimpin muda potensial, memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership skill yang bisa diandalkan. Dan program ini juga membantu kita cara memilih pemimpin yang berkualitas untuk memajukan Indonesia hari ini dan di masa yang akan datang. Yang pertama kita beri kesempatan kepada Presiden Shirley untuk menyampaikan visi keindonesiaannya 2030. Dipersilakan sekitar 2 menit. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berbicara tentang kebangkitan, maka sama dengan kita berbicara tentang perubahan. Ketika Jepang mampu mengubah negaranya melalui restorasi Meiji tahun 1868, Cina mampu membangunkan naganya dengan kebijakan open marketnya di zaman Deng Xiaoping. Dubai mampu melakukan transformasi dengan melakukan liberalisasi perdagangan, dan India mampu mengubah negaranya dengan subsidi pendidikan. Maka Indonesia di tahun 2030 harus tampil menjadi negara yang jauh lebih visioner, yaitu menjadi pusat perdagangan dunia. Jadi Shirley punya mimpi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia. Bagaimana komentar Mudrikan dan Saiful? Kita beri kesempatan sekitar 1 menit masing-masing untuk menyangga atau memberi respon terhadap pemikiran gagasan Shirley. Silakan Mudrikan. Terima kasih banyak Bapak Moderator dan Ibu Presiden Shirley. Tahun 2030 kita percaya bahwa Indonesia akan memimpin dunia, siapapun pemimpinnya, dan Anda berpotensi untuk selangkah lagi menjadi presiden di era globalisasi di tahun 2030. Tentunya ini sangat masif, di mana sangat terbuka. Bagaimana Anda melindungi kemudian masyarakat kecil dari sisi ekonomi, terutama regulasi-regulasi dan langkah strategis, sehingga kemudian bisa bersaing secara global. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada Presiden Mudrikan. Beri kesempatan kepada Saiful. Adinda Shirley, yang Anda sampaikan sangat memukau saya secara pribadi. Visi Anda jauh ke depan, tetapi yang harus Anda hadapi adalah untuk mewujudkan itu, salah satu yang penting adalah bagaimana Anda membangun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan terkadang berkaitan dengan regulasi itu Anda dipaksa untuk berhadapan dengan parlemen. Bagaimana Anda mensikapi keadaan itu? Terima Silakan kasih. Shirley. Ya, terima kasih kepada Presiden Mudrikan dan Kakanda Ipul. Ya, mengenai iklim di dalam negeri kita sendiri, serta langkah strategis agar seluruh elemen masyarakat, setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat. Maka di sini kita menggunakan strategi kelas menengah sebagai subjek atau aktor yang akan melakukan proses produktivitas. Kenapa? Indonesia memiliki 131 juta kelas menengah, dan hal tersebut merupakan potensi besar. Sehingga dengan melibatkan kelas menengah tersebut dalam proses produktivitas tersebut, maka saya percaya bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pusat perdagangan dunia, melainkan bisa menjadi hub bagi kawasan Asia Pasifik. Demikian. Presiden Shirley yang cantik ini kita butuh komentar dari Profesor Cemerlang kita, Profesor Renal Kasali, untuk memberi komentar tentang visi beliau. Saya juga punya mimpi beliau menjadi Menteri di Kabinet Indonesia 2014 yang lalu. Silakan, Prof.
Iya, baik. Presiden Shirley, Iya Pak, Anda dari Aceh, iya Pak. betul ya? Dan di Banda Aceh kita tidak kekurangan pemimpin perempuan. Kita punya Malahayati, ya, Cut Nyadin, dan sebagainya. Tetapi kalau kita bicara ke depan perlu perubahan, tadi Anda katakan perlu perubahan. Tapi pemerintah seringkali melakukan perubahan tanpa manajemen perubahan. Sekedar berubah. Apa komentar Anda? Komentar saya satu, karena perubahan tidak diikuti oleh blueprint dan roadmap yang jelas dan tidak ada kontinuitas dalam menjalankan perubahan tersebut. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Profesor Rena Kasali. Komentar selanjutnya dari juri kita yang kedua, Bapak Dr. Muhammad Azmi. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Ya, Presiden Shirley, dengan persiapan Anda sebagai seorang presiden wanita yang bakal mengganti presiden yang sebelum Anda, yaitu Presiden Megawati, saya baru ketemu Anda lah presiden wanita yang akan menjadi presiden 2030. Jempol untuk Anda. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Demikian, Indonesia pernah memiliki presiden wanita, Ibu Megawati Soekarno Putri. Mungkinkah Presiden Shirley betul-betul memimpin Indonesia di 2030? Kita nantikan dan kita orbitkan beliau untuk memimpin Indonesia ke depan. Demikian pemaparan visi dari Ibu Presiden Shirley yang cantik, dan kita nantikan penampilan berikutnya tetap di I'm Presiden. Dari senyum dulu, ini paling mahal senyumnya kontestan satu ini. Peringkat 7 ekonomi dunia, bahkan lebih dari peringkat Baik. yang Anda Maaf targetkan Bapak, Ibu maaf Shirley. Bapak. Jadi Selamat malam dari TNI Angkatan Laut, selamat malam dari Akademi Maritim Jayat dan seluruh rakyatku Indonesia di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakyatku Indonesia, tahun 2030 merupakan kebangkitan Asia, dan Indonesia, negara terbesar di Asia, sudah tiba saatnya kita kembali untuk bangkit dan terbit menjadi matahari dengan visi yang akan saya bawa bersama Anda, visi Matahari 2030. Visi Indonesia 2030, maju, kreatif, harmonis, dan juga tangguh. Visi ini akan menghadirkan target yang tentu saja menjadi pencapaian kita, menjadi kiblat dunia dalam berbagai sektor, ekonomi ketujuh di dunia, serta infrastruktur kelas dunia, masyarakat maju berlandaskan kearifan lokal. Adapun karakter yang ada, masyarakat yang maju berlandaskan kearifan lokal, tangguh, baik itu dari segi keamanan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan juga finansial, kreatif. Semua masyarakat bisa memberikan inovasi sesuai dengan kontribusi yang akan menghasilkan sesuatu yang produktif, infrastruktur di bidang produksi, dan juga tata kehidupan serta tata kehidupan sosial kita. Dan adapun langkah strategis yang akan kita ambil, yaitu peranan lembaga, negara, dan semua individu sesuai dengan peranan masing-masing. Inovasi, link ke riset, dan jaringan global saudara-saudara. Indonesia tumbuh dengan kebijakan Go Green, kesetaraan sosial dan keamanan, serta hubungan dunia yang harmonis. Dan adapun tekanan kita yaitu di bidang perdagangan dan investasi saudara-saudara. Jika ekonomi kita kuat, maka seluruh infrastruktur, seluruh hal yang ada di Indonesia, dan seluruh subjek dan juga bidang akan kuat. Antara lain, penguatan ekonomi, perdagangan dalam negeri, sektor jasa ke dunia usaha dan investor, sehingga build, operation, dan transfer akan terjamin, promosi internasional, penanaman modal dalam negeri ke internasional, dan internasionalisasi mata uang. Satu nusa, satu bangsa, satu masa depan dunia, masa depan Indonesia. Baik, close untuk Mudrikan. Jadi Mudrikan ini kontestan berasal dari Makassar. Dan Indonesia di 2004-2009 juga pernah memiliki seorang wakil presiden bernama Yusuf Kala, berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk itu, yang akan memberi respon, kita mulai dari Saiful. Terima kasih Pak Saiful Hanta. mungkin bisa dimulai dari senyum dulu. Ini paling mahal senyumnya kontestan satu ini.
Terima kasih Pak Hanta. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Nacong, apa yang Anda sampaikan itu tidak ada yang istimewa kecuali hanya mengambang saja. Sekarang kita butuh tindakan real, tidak hanya mengambang. Menurut saya jauh lebih punya visi yang jelas. Anda bilang perdagangan tetapi tidak pernah ada kebijakan yang jelas. Kalau saya bicara perdagangan jelas, akan saya bangun pelabuhan 5 terbesar di dunia. Akan saya bangun kota-kota metropolitan di seluruh daerah. Jelas tidak mengambang seperti Anda, tetapi apapun itu saya hormati program Anda. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Presiden Saiful. Salah satu visi saya Bapak Saiful adalah membangun infrastruktur kualitas dunia. Hal ini adalah visi saya yang akan saya jabarkan. Terima kasih Anda semakin menguatkan visi saya dengan pertanyaan Anda. Kami akan membangun tentunya di pemerintahan yang ada bersama rakyat Indonesia adalah pelabuhan kualitas dunia. Seperti yang saya sebutkan tadi Bapak Saiful, bahwa kita akan tetap mengundang para dunia bidang usaha dan juga investor dengan kebijakan BOT tadi, di mana Indonesia, pemerintah jika kemudian tidak memiliki modal, bisa juga dalam bentuk sharing, atau swasta yang kemudian modalnya itu 100%, maka akan diberikan peraturan kebijakan yang real, mereka yang membiayai, keuntungan ada pada mereka, tapi dalam jangka waktu tertentu Bapak Presiden Saiful, itu akan kembali ke masyarakat Indonesia. Dan saya yakin itu akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Baik. Terry, barangkali. Ya, terima kasih untuk waktunya. Kalau Pak Mudrikan ini bilang tahun 2030 Indonesia masuk 7 besar ekonomi dunia, maka bersama saya Indonesia masuk 5 besar 2030, 7 besar 2025 melalui Indonesia sebagai pusat perdagangan. Kenapa? Kebijakan saya, Karena Ibu sebentar Presiden. Bapak, saya belum selesai. Silakan. Itu yang pertama. Kenapa? Karena jelas Indonesia ini menjadi hub di kawasan Asia Pasifik. Kemudian ada strategi yang jelas, ada pemusatan 7 wilayah. Sedangkan jika menggunakan kebijakan beliau, lantas apa istimewanya dengan yang sudah terjadi sekarang? Terima kasih banyak Ibu Shirley. Kebijakan saya adalah kebijakan yang dilanjutkan dari pemimpin sebelumnya yang saya lakukan inovasi. Inovasi ini berdasarkan riset Ibu Shirley. Nah, di tahun 2030 yang saya sebutkan dengan tagline Indonesia bergerak dan maju. Ini adalah bentuk tahapan Indonesia melangkah ke ekonomi 4 dunia di tahun 2050. Jika Anda 2030 Anda menyebutkan peringkat 5 di dunia, maka berdasarkan kalkulasi yang ada, posisi Indonesia itu berada di peringkat 7 dunia. Yang namanya prediksi, tentu saja ini bisa lebih rendah, tapi bisa lebih tinggi. Dan saya percaya bersama rakyat Indonesia, Indonesia bisa lebih dari peringkat 7 ekonomi dunia, bahkan lebih dari peringkat yang Anda targetkan ini. Maaf Bapak, jadi semuanya Waktunya, karena kita terbatas Oke, waktunya, baiklah, kalau gitu. kita akan lempar ke Dewan Juri. Profesor Rena Kasali, seperti apa komentarnya? Pertanyaan saya adalah bagaimana kita menjalani masa-masa sulit untuk menjadi tadi 5 besar, 6 besar dan sebagainya. Wong kita mau rubah kurikulum aja orang sudah ribut, ya kan? Semuanya yang dibicarakan sama, yang protes sama yang menjelaskan sama penjelasannya. Tapi masyarakatnya ribut terus. Menurut Anda bagaimana memanage orang Indonesia supaya 2030 kita mencapai apa impian Anda? Silakan. Bagaimana memanage orang Indonesia? Mudrikan. Terima kasih banyak Pak Renal Kasali. Salah satu visi saya Pak adalah masyarakat kualitas dunia yang berlandaskan kearifan lokal. Harus ada mimpi yang kita punya. Pemimpin kemudian menjabarkan mimpi tersebut, memberikan kepada rakyat, dan yang paling penting Pak adalah kedewasaan kita bersama semua pihak. Kedewasaan di bidang politik, kedewasaan di bidang sosial, maka ini kemudian akan membangkitkan kepercayaan bersama. Jika sebuah mimpi kita lakukan aksi, maka mimpi tersebut bisa dilaksanakan. Berikan kepercayaan masyarakat Indonesia. Saudara-saudaraku, apa yang tidak ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang dibutuhkan oleh dunia, semua ada di Indonesia. Mudrikan tadi menyinggung tentang peran swasta. Dr. Muhammad Azmi barangkali bisa memberikan respon tentang hal itu. Silakan. Ya, bagi saya Pak Mudrikan, Anda telah menunjukkan satu prestasi daripada sepanjang perjalanan proses pemilihan presiden acara presiden ini. Bagi saya Anda sudah lebih dari qualified untuk menjadi seorang presiden. Demikian cukup. Terima kasih Pak Dr. Azmi. Demikian pemaparan dari Presiden Mudrikan.
Untuk selanjutnya kita nantikan penampilan kontestan yang ketiga, Presiden Muhammad Saipul dengan gaya bicara yang unik, tentu akan mengundang tertawa bagi kita semua, dan tetap diam Presiden. Biar wajahnya ndisu, tapi gagasannya sangat kota. Untuk Adinda Sherly menjadi apapun saya siap. Saudara sekalian, Dubai, Cina, dan India telah berhasil menjadi salah satu ikon ekonomi dunia karena keberaniannya melakukan terobosan dan transformasi ekonomi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Yakinlah di era saya akan saya bawa Indonesia menjadi salah satu kuasa ekonomi dunia. Akan saya bangun pelabuhan yang akan menjadi salah satu dari 5 pelabuhan terbesar di dunia di Sumatera Utara yang terhubung dengan ratusan pelabuhan-pelabuhan lain di dunia. Kampus berkelas internasional, bandara, segera akan saya bangun di Indonesia. Dunia pariwisata kita akan saya geliatkan dengan membangun mercusuar-mercusuar di daerah-daerah pantai. Sentralisasi penduduk yang selama ini menjadi momok yang menakutkan akan saya atasi dengan membangun pusat-pusat industri, kota-kota metropolitan baru di daerah. Tidak perlu menggunakan APBN. Bagaimana bisa? Bisa. Kita bangun iklim investasi yang baik, kita undang investor, kita bangun sistem birokrasi yang efisien, yang efektif, kita berikan insentif yang menarik, dan tentu hukum yang tegas dan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kalau China, India, Dubai, Singapura berhasil melakukan itu, saatnya Indonesia membuktikan kepada dunia. Terima kasih. Demikian tepuk tangan untuk Saipul. Jadi Saipul punya mimpi besar untuk membangun pelabuhan terbesar di dunia, membangun universitas bertaraf internasional dan sebagainya. Bagaimana komentar Sherly lalu memberikan terhadap gagasan yang dibangun oleh saudara Saipul? Silakan Sherly. Ya, terima kasih. Kakanda. Jadi masalah utama yang terjadi di Indonesia itu adalah ketidakmerataan pembangunan, sehingga muncullah kesenjangan sosial. Lantas bagaimana dengan visi atau tujuan negara yang sangat besar itu, Kakanda bisa mengurusnya? Lebih baik Kakanda jadi wakil saya saja. Saya muncul jadi presiden, Kakanda jadi Anda ditantang jadi wakilnya. Terus bagaimana dengan saya? Silakan Kakanda. Silakan Saipul. Siap atau tidak jadi wakilnya Sherly? Untuk Adinda Sherly menjadi apapun saya siap. Menarik sekali Anda membicarakan tentang United Arab Emirates, China, India, contoh yang ingin Anda terapkan ke Indonesia, tapi Anda tidak menyinggung tentang faktor kebudayaan, sedangkan wajah Anda ini kelihatannya berbudaya. Gimana dong Pak strateginya? Silakan. Terima Jadi kasih. wajahnya sekarang trennya begitu, biar wajahnya ndisu tapi gagasannya sangat kota. Nah, itu yang ingin saya tahu Pak. Silakan Saipul. Presiden Saipul, silakan. Sebelum saya jawab, saya ingin mengatakan komentar Anda tepat sekali, Pak. Menyangkut pemerataan, ekonomi dibangun paling tidak bertumpu kepada 2 hal penting, yaitu bagaimana ekonomi tumbuh dan bagaimana ekonomi merata. Kenapa tidak terjadi pemerataan itu biasanya? Karena sentral-sentral yang biasanya mengundang orang untuk datang kita bangun di pusat. Industrialisasi hanya di kota-kota besar. Pusat-pusat wisata hanya di kota-kota besar. Infrastruktur yang baik, pendidikan, rumah sakit, semua hanya berkutat di kota besar. Dan ini harus diuraikan. Cara menguraikannya adalah
mau tidak mau kita harus membangun potensi di daerah. Makanya dalam misi saya, bagaimana pantai yang banyak kita miliki itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Kalau Dubai bisa membangun mercusuar di sepanjang pantai buatannya, kenapa Indonesia yang memiliki pantai yang luar biasa tidak bisa melakukan itu? Di era saya itu tidak berlaku lagi. Bukankah hal itu sia-sia, Pak? Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Dubai, dalam hal ini Uni Emirat Arab, tentunya memiliki garis pantai yang sangat pendek, dan itu inovasi yang dilakukan. Apakah itu perlu untuk Indonesia seperti itu, Pak Presiden? Justru di situ pola berpikir yang keliru. Kalau kita hanya melakukan yang mudah-mudah saja, tidak perlu bangun di pesisir pantai, Pak. Di halaman rumah saja selesai. Baik, Saya rasa itu. cukup Terima kasih. Saiful. Presiden Saiful, kalau gitu kita giliran Dewan Juri. Silakan Profesor Renal Kasali. Selamat malam, Saiful. Selamat malam, Prof. Renal. Sudah bisa tersenyum? Sedikit. Sedikit. Coba Anda sekarang berpaling sedikit ke sebelah kanan Anda, sedikit saja, ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan. Kanan Anda. Kiri nih, Pak. Ah. Iya. Shirley tolong dipandang sebentar. Iya. Jadi dari tadi Kakanda itu grogi, Pak. Ya, dia tetap tidak tersenyum ketika melihat Saya kepada kalau adiknya. banyak tersenyum takut cowok-cowok ini terpesona sama saya. Baik. Jadi menjadi presiden tidak perlu tersenyum atau bagaimana tahun 2030? Ini seperti presiden lagi sakit perut ini. Kalau menurut saya. Pemimpin dipilih bukan karena senyumannya, tetapi karena kebijakannya yang jelas dan menyelesaikan persoalan. Baik, menyelesaikan persoalan. Sekarang bagaimana kita menyelesaikan pelabuhan? Pelabuhan yang Anda pilih terbesar atau di laut dalam? Maksudnya? Anda ingin pelabuhan itu terbesar atau pelabuhan yang dalam lautnya? Keluar. Kita bisa melihat senyumnya barusan. Ya. Saya baru mendengar ada pelabuhan yang dalam-dalaman, Pak. Pelabuhan itu orientasinya untuk menampung lalu lintas buah dari perdagangan itu. Tidak mengacuhnya dalam saja, Pak. Rotterdam itu punya pelabuhan 1.500 km persegi, Pak. Kapasitasnya hampir 10 kali lipat pelabuhan Tanjung Priok. Kita bermimpi membangun Indonesia menjadi pusat perdagangan dunia, tetapi infrastrukturnya tidak kita siapkan. Itu sama halnya kita segera ingin masuk rumah, tetapi pintunya digembok, Pak. Oke. Akan sangat sulit Ya, sekali. baik. Jadi pelabuhan yang besar, Yang punya kapasitas luas. punya kapasitas yang besar. Berarti kapalnya kecil-kecil dong. Pertanyaan yang cerdas. Baik, senyum kedua, bagus. Kemampuan yang besar, daya tampung yang besar, kemampuan menyelesaikan persoalan yang besar itu yang membuat semua persoalan menjadi sederhana dan kecil, Pak. Jadi tepat sekali, supaya kapal yang sebesar apapun kelihatan menjadi kecil di pelabuhan kita. Baik. Tapi di sini teman-teman ada banyak dari Angkatan Laut itu tahu persis bahwa salah satu penyebab biaya transportasi laut di Indonesia besar adalah karena pelabuhan-pelabuhan Indonesia tidak bisa didatangi oleh VLCC generasi keempat yang hanya bisa mendarat di pelabuhan-pelabuhan yang lautnya dalam. Betul. Ya, jadi kalau hanya luas saja tidak cukup, diperlukan pelabuhan dengan laut dalam. Ya, dan itu ada beberapa pelabuhan yang memungkinkan.
Ya, jadi itu koreksi dari saya. Indonesia juga membutuhkan generasi muda, anak-anak muda yang memiliki kapabilitas, kompetensi untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini dengan gagasan-gagasan besar dan inovatifnya, dan Indonesia membutuhkan generasi muda, pemimpin muda yang betul-betul memiliki leadership skill, memiliki political communication skill, dan mereka semua ditempa, disiapkan untuk memenuhi kualifikasi itu. Sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak Hanta Yuda telah membawa debat ini sangat luar biasa. Terima kasih untuk Dewan Juri. Ya. Dan memang sangat luar biasa sekali ya grup ketiga ini ya, Ica, ya. Betul, Akan apalagi berbeda. ada M. Syaiful ini yang pasti membawa, siapa nama fans clubnya? Saiful Nista. Saiful Nista ya. Iya. Ada fans clubnya ya. Pasti Saiful Nista di rumah puas sekali ya dengan penampilan Saiful kali ini ya. Pasti, dan jangan kemana-mana karena setelah lagi kita akan segera tampilkan grup yang keempat. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hanta Yuda yang telah Sama-sama, memimpin. tugas saya sudah selesai. Sudah Ya, selesai, terima kasih, Bapak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Hanta Yuda. Silakan Bapak. Itulah tadi penampilan dari grup ketiga. Sesaat lagi kita akan saksikan penampilan debat presiden grup keempat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di I Am Presiden, the reality TV show akhirnya program Indonesia Bisa. Ada satu tersangka koruptor yang melihat Monas itu bukan wisata, tapi dia ingin digantung di situ. Konsepnya terlalu lemah. Ini kalau bawahan memang tipikalnya gitu, Pak, sering ribut sendiri. Kembali lagi di I Am Presiden, the reality TV show akhirnya program Indonesia Bisa. Pemirsa, setelah tadi kita saksikan debat M Presiden di grup ketiga yang sangat seru. Nah, Betul. kali ini kita akan saksikan grup terakhir di debat M Presiden. Dan pemirsa, ini dia grup keempat. Yang pertama Faisal Arif Kamil dari Yogyakarta. Baban Sarbana dari Jakarta. Dan Saparudin dari Makassar. Dan yang akan membimbing untuk debat kali ini lebih luar biasa lagi, bertindak sebagai moderator adalah Profesor Dr. Reynold Kasali PhD. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Manajemen Universitas Indonesia. Kami persilakan Bapak Reynold Kasali. Baik, selamat malam Baban. Selamat malam Faisal. Selamat malam Saparudin. Kita memiliki 3 orang muda yang menjadi presiden 2030. Ya. Pada saat Indonesia dipimpin oleh presiden tahun 2010, banyak orang ingin masih sekolah ke Jerman. Sekolah ke Jerman kenapa? Karena mereka mengatakan dulu orang Indonesia tahun 50-an sekolah ke Jerman, hanya balik sebentar ke Indonesia, jadi presiden deh di Republik Indonesia. Tapi pada tahun 2030 kita juga sudah mendengar bahwa Indonesia akan berada di posisi ke-6, di mana Jerman akan menjadi posisi ke-7 dalam ekonomi dunia. Dan oleh karena itu ciri-cirinya sekarang sudah kelihatan, ada sedemikian banyak orang yang ingin sekolah ke Indonesia. Saya tanya, kenapa ingin sekolah di Indonesia? Jawabnya adalah Obama cuma sebentar di Indonesia, ternyata bisa menjadi presiden di Amerika Serikat. Ya, baik. Kita mempunyai 3 kandidat dan mari kita sekarang dengarkan Saudara Faisal untuk menyampaikan visinya pada tahun 2030 sebagai Presiden 2030. Saya persilahkan Saudara Faisal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia di tahun 2030 itulah sebuah negara yang kuat, adil, makmur, dan berdaya saing. Kita akan mampu membiayai kegiatan kita sendiri. Kita akan mampu membangun infrastruktur kita sendiri. Kita akan mampu memberikan pelayanan sosial dasar kepada warga negara kita dengan kemampuan diri sendiri. Oleh karena itu, Trisakti Indonesia, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan,
akan menjadi langkah-langkah yang akan dilakukan. Berdaulat di bidang politik dapat dilakukan dengan reformasi birokrasi berbasis new public service, di mana teknologi informasi itu sudah terintegrasi. Di tahun 2030 ini segala sudah menjadi digital, dan kita akan menggunakan itu dalam sistem birokrasi kita yang sangat amat canggih. Lalu, pendewasaan politik. Partai politik adalah lembaga yang sah untuk mewakili warga negara dalam sistem perpolitikan. Oleh karena itu, untuk membenahi politik, maka kita harus mendewasakan partai politik. Lalu toleransi dan multikulturalisme dari Sabang sampai Merauke itu harus tetap dijaga. Tidak ada lagi sentimen-sentimen. Lalu yang kedua adalah berdikari di bidang ekonomi. Ini dapat dilakukan dengan demokrasi ekonomi, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan daya saing di tingkat global, menyediakan infrastruktur berteknologi tinggi dalam pertanian kita, teknologi pertanian, dan juga UMKM akan diberikan kredit-kredit untuk membantu meningkatkan kewirausahaan sampai mencapai 7%. Lalu yang terakhir dengan regulasi yang ramah. Lalu yang terakhir adalah berkepribadian di bidang kebudayaan. Indonesia adalah negara yang harus terlibat dalam perdagangan dunia, maka Indonesia harus terlibat dalam globalisasi dan daya saing menuju Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah dengarkan konsepnya adalah perbaikan institusi New Public Management. New Public Management kemudian juga dengan pendewasaan partai politik. Sekarang mari kita dengarkan tanggapan dari Saudara Baban. Saya mau tanya, Pak Faisal pernah ke Monas? Pernah. Tujuannya apa? Berwisata. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, Pak Reynold juga, ada satu tersangka koruptor yang melihat Monas itu bukan wisata, tapi dia ingin digantung di situ. Ya. Jadi, dan data terbaru mengatakan bahwa 70% dari pemimpin daerah dari gubernur sampai kabupaten itu lahir dari rahim partai politik dan melakukan korupsi. Saudara Faisal tadi kan bilang tentang politik, wah, tapi dari rahim yang Anda katakan itu ternyata justru lahir 291 pemimpin yang korupsi. Bagaimana Anda bisa mengatasi itu? Terima kasih. Baik, ditahan dulu. Selanjutnya mari kita dengarkan Saudara Saparudin menyanggah atau menyatakan sikapnya terhadap pidato Saudara Faisal. Terima kasih. Pertama saya ingin mengatakan saya seperti melihat seorang mahasiswa yang sedang menyampaikan visi misinya untuk menjadi seorang ketua senat. Ya, ini seperti dosen bicara sama mahasiswa ini. Ya, saya tidak melihat ada konsep Anda yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya, pertanyaan saya, bagaimana pandangan Anda tentang sistem presidensil dan kepartaian Indonesia bisa menjamin kesejahteraan bagi rakyat Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus kepada mereka bertiga. Silakan, Faisal. Terima kasih. Memang ini adalah paradoks dari demokrasi. Demokrasi kita menginginkan untuk one man one vote, tetapi di mana korupsi yang tadi tersentralisasi di pusat, sekarang adanya desentralisasi otonomi daerah akan menyebar ke seluruh daerah. Itu merupakan paradoks, dan paradoks itu seperti sekeping mata uang. Dia itu hal yang menjadi satu. Solusinya aja langsung, solusi. Baik. Konkretnya seperti apa? Oke. Iya. Luar biasa. Jadi untuk pendewasaan partai politik terkait dengan korupsi itu dapat dilakukan dengan yang saya sebut SNIK, Sistem Nasional Inklusi Keuangan. Itu merupakan program saya, di mana sistem IKTP itu akan terintegrasi dengan PPATK, dan di mana ada uang yang mengalir, jadi negara wajib tahu siapa warga negaranya, berapa pendapatannya, itu sudah terintegrasi di tahun 2030 yang sangat canggih, dan kita bisa tahu. Jadi korupsi-korupsi itu dapat kita tekan dengan teknologi informasi yang ada. Jadi KPK nanti akan menggunakan teknologi informasi yang ada. Lalu terkait dengan sistem presidensialisme dan parlementer, itu Indonesia masih menganut presidensialisme setengah hati. Jadi presidensialisme tetapi sistem multipartai. Kita akan menyederhanakan partai. Saya katakan 6 partai yang ideal untuk Indonesia. Tidak 3, tidak juga 4, tapi 6. Karena kita adalah negara multikulturalisme dan juga banyak etnis.
Sehingga banyak kepentingan yang harus diakomodir seperti India. India adalah negara demokrasi. Kita Indonesia menginginkan demokrasi. Demokrasi adalah kata kunci untuk Indonesia salah satunya. Dan tidak melanggar konstitusi. Jadi saya akan tetap menggunakan sistem presidensialisme dan itu demokrasi akan menjamin kesejahteraan, Pak. Saya yakin, sangat amat yakin bahwa demokrasi politik yang digabung dengan demokrasi ekonomi itu akan menyejahterakan. Ya. Jadi kita sudah melihat dari berbagai sisi, sekarang mari kita dengarkan pandangan dari Dewan Juri. Di sini ada Dr. Muhammad Azmi, silakan, saya persilakan. Terima kasih Dr. Profesor Rana Kasali, moderator kita. Bapak Presiden Faisal, saya melihat Anda sebagai presiden yang masih berjiwa di tahun 2013, presiden sebelum Anda. Karena Anda di era tahun 2030, saya lihat Bapak Faisal menekankan hanya menentukan satu dasar demokrasi itu sebagai tanda jamin untuk menentukan hala 7 negara. Ini bukan hanya satu fakta yang kita lihat, tetapi Anda harus lihat apakah direksi pimpinan Anda untuk negara Anda dan warga Anda yang Anda bisa jaminkan. Sila komen, Pak. Ya, Faisal, silakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Azmi. Jadi terkait dengan Indonesia di tahun 2030 kita harus berdikari, Pak. Jadi kita tidak lagi tergantung dengan investasi-investasi. Kita akan mampu menjadi kekuatan dunia apabila kita dapat setara di dunia internasional. Bagaimana membuat Indonesia setara di dunia internasional? Yaitu dengan meningkatkan infrastruktur kita. 4 bidang sosial dasar, gizi, kesehatan, pendidikan formal, dan infrastruktur publik, itu yang akan membuat Indonesia maju. Lalu terkait dengan demokrasi, saya percaya dengan demokrasi. Saya tidak akan kembali ke sistem otoriter. Ada sebuah kurva yang disebut kurva J. Kurva J tersebut, ada kalau di sebelah kiri itu adalah negara otoriter, tapi di sebelah kanan itu adalah negara demokrasi. Dia sistemnya tertutup, kita terbuka. Konstitusi kita terbuka, bukan membuat Indonesia tertutup. Sehingga kita akan mampu di tahun 2030 dan ke depannya menjadi negara yang kuat tanpa memperkosa demokrasi. Baik. Demikian tadi adalah Faisal telah menyampaikan visinya sebagai Presiden 2030. Dan selanjutnya sekarang kita akan lanjutkan kepada Presiden berikutnya, Presiden Baban, untuk bertukar tempat dengan Presiden Faisal. Sesuatu yang pasti pada tahun 2030 adalah suasana yang berbeda sama sekali dengan Indonesia pada saat ini. Dan mereka tentu saja telah menjadi orang dewasa yang siap untuk memimpin Indonesia. Mari kita dengarkan sekarang Presiden Baban menyampaikan visinya 2030. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kehormatan bagi saya di dekat Prof. Renal, Pak Dr. Azmi, dan Pak Dr. Hanta Yuda. Tahun berapapun bangsa ini berdiri, cita-cita besarnya adalah ingin memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Untuk menuju dan mewujudkan cita-cita besar itu, saya memiliki visi Indomatra, Indonesia yang maju, sejahtera, dan bahagia. Indonesia yang maju adalah Indonesia yang memiliki 3 hal, yaitu daya tarik, daya dorong, dan daya ungkit. Daya tarik adalah sistem ekonomi yang ramah investasi. Daya dukung atau daya dorong adalah politik yang stabil, birokrasi yang efisien, dan demokrasi serta penegakan hukum. Daya ungkit adalah daya saing, di mana sumber daya manusia Indonesia harus setinggi mungkin kualitasnya untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah. Disitulah kita akan membangun kawasan pendidikan dan kawasan teknologi yang menjadi tidak hanya solusi bagi Indonesia, tapi juga solusi bagi dunia. Indonesia yang sejahtera saya beri nama sebagai B Economics. B itu lebah, ekonomi yang meniru cara lebah bekerja. Di mana kemajuan harus disertai dengan pemerataan. Saya akan mengadakan satu gerakan 1 juta social entrepreneur, di mana setiap desa dan kantong kemiskinan
harus bisa menyelesaikan masalah sosialnya dengan pendekatan ekonomi. Saya juga akan membuat cyber village di mana satu desa di Papua akan bisa berkomunikasi dengan satu wilayah di Australia. Satu desa di Jawa Barat akan bisa berkomunikasi dengan satu wilayah di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah Indonesia yang bahagia. Saya mengatakan bahwa Indonesia bahagia adalah Indonesia yang harmonis antar manusia dengan alamnya dan manusia dengan Tuhannya. Dan ini saya pikir kita akan bisa membangun desa-desa bahagia dan membangun Pancasila Center, di mana upaya untuk menjaga ketertiban dunia bisa menjadi solusi kita jika kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Terima kasih, mudah-mudahan Indonesia bisa maju, sejahtera, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Sudah disampaikan, ada term baru, social entrepreneur, ya, sektor ketiga. Sektor pertama pemerintah, sektor kedua adalah dunia usaha, ketiga social enterprise. Baik, kita dengarkan sekarang sanggahan Anda, silakan Presiden Saparudin. Terima kasih. Ya. Bapak calon Presiden Baban. Presiden. Saya tidak melihat Anda layak jadi presiden. Apalagi Anda. Saya lihat 1 juta social entrepreneurship itu terlalu kecil. Dan sebentar akan Anda dengar bagaimana presentasi saya. Saya akan menciptakan minimal 10 juta pengusaha di Indonesia. Minimal. 10 juta pengusaha. Minimal. Baik. Pertanyaan saya adalah, konsep kesejahteraan yang Anda bawa itu konkretnya seperti apa? Apa standar kesejahteraan Anda? Terima kasih. Baik, terima kasih, ditahan dulu. Kita dengarkan sekarang Presiden Faisal, silakan Anda menyanggah. Baik, kalau saya katakan tadi 7% itu adalah wirausaha, berarti saya lebih banyak. 7% dari seluruh penduduk Indonesia di atas 10 juta itu. 7% dari seluruh penduduk Indonesia? Iya, jadi saya lebih bilang banyak. minimal saya. Minimal Ini saya 10 loh, juta. presidennya saya, kenapa Anda berdebat? Oke. Ya, baik. Saya presidennya, Pak. Baik, Terkait ya, kita dengan- dengarkan dulu, memang penonton sudah tidak sabar. Saya lihat Pendebat konsepnya tuh terlalu sedang lemah. berdebat. Ini kalau Ya. bawahan memang tipikalnya gitu, Pak, sering ribut sendiri. Ya, kita sabar, ini bukan gedung parlemen, ini calon presiden. Ya, silakan. Ya, jadi bisa saja ya. Jadi Ayo, seperti ini, nanyanya apa? terkait dengan Segera. bahagia, Mas. Oke. Mas Presiden. Karena saya di Jogja, jadi Mas. Jadi terkait dengan cara mengukur kebahagiaan. Jadi kan sekarang itu kalau mengukur kebahagiaan dengan orang makan beras gitu kan, berapa liter, dengan uang pendapatannya berapa kayak gitu. Itu kan mengukur kebahagiaan. Nah, sekarang tahun 2030 cara mengukur kebahagiaan itu bagaimana? Oke. Terima kasih. Iya, Sekalian. baik. Ya. Jangan dijawab dulu. Kita bisa lanjutkan setelah ini karena kita masih akan melanjutkan mendengarkan jawabannya, tapi tetap di I Am President. Ada yang namanya crowdfunding. Ngerti Bapak crowdfunding? Ya, saya ngerti. ngerti Ya, dia. saya ngerti. Ya. Gimana mau jadi presiden ya? Ya, wabah di gedung parlemen kalau disodorkan kamera televisi mulai menjalar ke sini. Jadi seharusnya mereka berdebat dengan presiden, di antara mereka pun sudah mulai berdebat. Ya, jadi ini gejala yang sudah meluas merata di seluruh tanah air. Kita lanjutkan pemirsa, selanjutnya mari kita dengarkan jawaban Baban terhadap 2 presiden yang mengajukan pertanyaan mengenai apa yang telah disampaikan tadi. Kami persilakan, silakan Baban. Terima kasih ya, ini kita berdebat soal angka, ada 10 juta, ada 1 juta, dan jangan terlena dengan angka. Kalau 1 juta social entrepreneur saya, dan saya jamin itu berhasil, insya Allah itu akan menjadi solusi. Ini ada beda nih, antara entrepreneur dengan social entrepreneur. Kalau entrepreneur itu hanya kontekstualnya mengejar passive income di dunia. Kalau social entrepreneur mengejar passive income di dunia dan di akhirat. Itu bedanya. Jadi bagaimana masalah sosial di kantong-kantong kemiskinan atau di desa-desa kemudian diselesaikan dengan pendekatan ekonomi sehingga bantuan-bantuan dari pemerintah berkurang. Salah satu contoh, di Subang, salah satu daerah Jawa Barat itu berkelebihan dalam hal tanaman nenas. Ditemukanlah kemudian selai nenas. Kemudian daunnya masih menjadi limbah. Ternyata ada satu, dengan edukasi, dengan kemajuan teknologi, akhirnya ada satu golongan masyarakat menemukan satu teknologi mengubah daun nanas itu menjadi papan, seratnya. Itu social entrepreneur, menjadi solusi.
Dan kita tidak perlu banyak-banyak. Maaf, Ya, saya oke. sanggah dulu. Saya punya pertanyaan terkait dengan itu. Ya. Pertanyaan sederhananya, dari mana ambil uang untuk social entrepreneurship itu? Apakah Anda menggunakan APBN atau uang dari mana? Oh, kita sudah 2030 itu era sosial media. Ada yang namanya crowdfunding. Ngerti Bapak crowdfunding? Ya, saya ngerti. ngerti Ya, dia. saya ngerti. Ya. Gimana mau jadi presiden ya? Oke, crowdfunding itu adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan sedikit uang dari banyak orang. Itu namanya crowdfunding, ya. Indonesia itu di Twitter itu paling banyak nomor 4, di Facebook juga demikian. Kalau kita bisa dengan tulus hati mengkomunikasikan gagasan kita untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan kepada dunia, maka dunia akan membantu kita. That's social entrepreneur. Iya, baik. Jadi Anda menjelaskan Indonesia posisi keempat pemakai Twitter. Iya. Ya. Namun sebagian besar di Twitter marah-marah aja. Ya. Energinya Anda mau alihkan. Ya, baik. Siap. Pertanyaan kedua Ya, dari Saudara Faisal adalah mengenai Ya. kebahagiaan. Saya lihat wajahnya kurang bahagia, Pak. Nah, senyum gitu Presiden ya. Oke, indikatornya kalau selama ini kan kita mengukur dengan GDP, ada namanya GNH ya, Gross National Happiness. Itu 4 indikatornya. Pertama, pemerintahan yang baik dan akuntabel, pembangunan sosial ekonomi dan berkelanjutan, pelestarian budaya dan konservasi lingkungan. Itu yang ada di ukuran-ukurannya. Tetapi saya ingin memberikan satu ukuran baru, yaitu ada 2 kuadran, menghasilkan dan menikmati. Ada orang yang tidak menghasilkan, tidak menikmati. Itu beban pemerintah. Sudah tidak menghasilkan, tidak juga menikmati. Ada juga yang menghasilkan tapi tidak menikmati. Itu orang miskin. Ya, dia bertani tapi tidak bisa menikmati. Ada yang lebih parah, tidak menghasilkan tapi menikmati. Itu koruptor. Dia nggak ngapa-ngapain tapi dapat uangnya. Idealnya adalah bahagia ketika kita berpeluh di sawah, tapi kita juga bisa menikmati. Saya kira para penonton di sini para perantau, banyakan ya. Salah satu negara bahagia, kota bahagia adalah kalau para perantau yang sudah dengan ilmunya mau kembali ke desa, mau kembali ke daerahnya masing-masing dan membangun daerahnya. Itu indikator bahagia. Ya. Baik. Oke. Ya. Ya. Jadi Presiden 2030 sudah memikirkan masalah kebahagiaan, ya, dan juga bagaimana menggerakkannya. Selanjutnya saya persilakan Dewan Juri
Pak Hanta Yuda. Kasali. Bagaimana mengantisipasi kalau terlalu dibuka bebas investasi, sementara potensi yang tidak disiapkan, saya tidak melihat strategi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesianya, justru nanti terpinggirkan. Nah ini bagaimana untuk mengantisipasi itu? Kalau yang dibanggakan Indonesia adalah kekayaan alamnya, ada tembaga, ada timah, ada emas, itu investasi dengan sendiri akan datang, asal dibuka dengan membuat daya tarik. Tetapi seorang presiden menurut saya harus membanggakan kualitas manusia Indonesianya. Itu seperti apa untuk menyambungkan konsep Anda tadi, Presiden? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Pertama saya ingin mengatakan bahwa kerjasama dengan 34 negara maju itu tidak hanya pada basis industri. Jadi kita bekerja sama juga dengan universitas-universitas terkemuka di dunia untuk berinvestasi dan membangun universitas-universitas berskala internasional sehingga negara dan sumber daya manusia kita siap untuk menerima kedatangan investor itu. Dan terkait dengan 10 juta pengusaha itu hubungannya adalah pada saat industri itu dibangun di daerah-daerah tentu membutuhkan pengusaha-pengusaha. Nah disitulah kita libatkan masyarakat lokal, masyarakat setempat untuk berpartisipasi. Jadi tidak serta-merta dikatakan bahwa semuanya serba asing, tidak. Kita akan libatkan orang-orang lokal, tenaga-tenaga kerja lokal. Dan itu pada awalnya kita bina dulu. Saya ingin mengatakan satu hal bahwa kalau negara sudah siap untuk menerima investasi, tentu negara ini siap untuk maju. Pak Safarudin punya latar belakang dari PNS ya kalau tidak salah. Nah, birokrasi kita tahu punya problem. Bagaimana untuk membuka investasi, membuat investasi luar negeri tertarik? Kalau kemudian birokrasi kita bertele-tele, misalnya sangat birokratis, itu seperti apa? Secara singkat saja. Saya jamin, yang pertama yang saya lakukan, kementerian yang akan saya bentuk hanya 15 kementerian. Kalau selama ini negara membentuk 34 kementerian, di kementerian saja hanya 15 kementerian. Itu satu. Untuk di daerah-daerah itu harus ada kesiapan birokrasi-birokrasi kita. Hanya orang-orang terbaik yang akan ditempatkan di birokrasi kita. Terima kasih. Ya, baik. Menjadi PNS baik, tapi kalau kementerian menjadi 15, salah satunya sudah beralih menjadi presiden. Jadi dia mengizinkan yang lain dibubarkan. Ya. Bumi ini sebetulnya kalau dihitung-hitung menurut berbagai studi layak ditinggali oleh 4,5 miliar penduduk, ya, 4,5 miliar penduduk. Saat ini sudah 7 miliar dan dalam tempo tidak lama lagi akan berubah menjadi 9 miliar. Dan menurut Profesor Emil Salim, kita akan berada pada penduduk 2 bumi, hanya menempati 1 bumi dan semakin sesak panas bumi ini. Dan saya kira ini solusi-solusi yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah kependudukan Indonesia di kemudian hari. Dan kita harus berani memberikan contoh. Kita sudah dengarkan tadi di sini salah satunya Saudara Faisal mengatakan pemecahannya adalah New Public Management, reformasi birokrasi yang benar. Kemudian kita mendengarkan di sini adalah social entrepreneurship. Bukan hanya sekedar entrepreneurship, tetapi entrepreneurship yang memecahkan masalah sosial. Kemudian terakhir adalah dengan 10 juta wirausaha dalam 1 tahun atau 50 juta dalam 5 tahun yang berakibat pada Indonesia kekurangan tenaga kerja karena semuanya menjadi wirausaha. Kita semua akan kesulitan karena tidak ada tenaga kerjanya tentunya. Dan tentunya memang terbukti bahwa 12 finalis Presiden memiliki kualitas yang sangat luar biasa dan mereka layak untuk menjadi inspirasi bangsa Indonesia di masa depan. Setuju Bapak ya? Pasti setuju ya Bapak? Saya sangat setuju. Ini anak-anak terbaik Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kedua besar finalis Presiden. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Kasali yang sudah memberikan kesempatan untuk menjadi moderator kita kali ini. Tepuk tangan untuk Profesor Dr. Reynald Kasali, PhD. Ya, 4 grup dalam debat Presiden sudah tampil. Dan sesaat lagi kita akan segera mengetahui siapakah 2 finalis yang harus pulang pada malam hari ini. Untuk itu kita persilakan Dewan Juri untuk bisa berunding untuk menentukan siapakah yang akan terhenti langkahnya di panggung Presiden. Akan kita temukan jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Presiden, the reality TV show akhiri program Indonesia Bisa. Dan dari keempat finalis ini hanya ada 2
yang memiliki nilai terendah dan harus pulang pada malam hari ini. Yang akan pulang malam ini adalah Kembali lagi di I Am President, the reality TV show academy program Indonesia Bisa. Ke-12 finalis telah melewati sesi debat dengan sangat luar biasa. Mereka telah memberikan yang terbaik pastinya untuk Indonesia dan mereka memang pantas untuk menjadi inspirasi masyarakat Indonesia di masa mendatang. Betul, dan di tangan kami telah ada nama kedua finalis yang harus pulang pada malam hari ini. Dan sebelumnya kita akan panggil 4 finalis yang harus mengikuti proses eliminasi. Kami akan mengumumkan nama-nama siapa saja yang akan tergabung dan mengikuti proses eliminasi. Dan dari keempat finalis ini, hanya ada 2 yang memiliki nilai terendah dan harus pulang pada malam hari ini. Yang pertama, Khairul Rijal. Finalis kedua yang harus bergabung ke babak eliminasi adalah Isna Nurfitria dari Surabaya. Dan siapakah finalis ketiga yang akan bergabung dalam proses eliminasi? Dari Jakarta, Shirley Anavita. Dan siapakah finalis terakhir yang harus mengikuti babak eliminasi? Kembali dari Jakarta, Baban Sarbana. Sungguh keputusan yang pastinya tidak diduga-duga ya, bagi kita dan juga pemirsa di rumah. Apakah yang akan pulang Khairul Rijal dari Surabaya? Ataukah perempuan pintar dari Surabaya Isna Nurfitria yang harus terhenti langkahnya? Apakah mungkin dari Jakarta Shirley Anavita harus terhenti dan mengubur mimpinya untuk menjadi the first time president? Mungkin Baban Sarbana yang harus terhenti langkahnya pada episode kali ini. Pemirsa, ke-12 besar finalis I Am President telah bersama selama hampir 6 bulan dan mereka telah tentunya menjalani berbagai kesempatan yang sangat terkenang sekali. Betul. Termasuk study tour ke Abu Dhabi dan juga Dubai. Pastinya perpisahan ini sangatlah berat. Dan untuk mengetahuinya siapa yang harus pulang pada episode kali ini, kita temukan jawabannya kepada yang terhormat Dewan Juri. Kami persilakan Dewan Juri. baik. Khairul, Shirley, Baban dan Isna, saya harap ini bukanlah akhir dari perjalanan Anda, tapi siapapun yang harus kembali malam ini
Dewan Juri berharap tetap semangat karena pepatah mengatakan winners never quit, only quitters never win. Oleh karena itu, maka malam ini kami harus mengambil keputusan. Dan keputusannya yang akan pulang malam ini adalah Khairul Rizal. Khairul Rizal dari Surabaya harus terhenti perjalanannya di malam ini. Tentunya perjuangan yang tidak mudah untuk meraih ke posisi 12 besar. Baiklah pemirsa, satu finalis lagi, silakan Dewan Juri. Satu lagi. Yang akan pulang malam ini adalah Isna. Isna, Khairul Rizal, ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi ini merupakan awal dari mereka dalam menginspirasi masyarakat Indonesia untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dua wakil Surabaya harus pulang pada hari ini. Dan tentunya mungkin berat bagi para penonton, khususnya dari Surabaya, untuk menerima keputusan ini. Tetapi peraturan harus ditegakkan dan malam hari ini harus ada dua finalis yang harus pulang. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir pada malam hari ini. Kepada Akademi Maritim Janajat, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, luar biasa. Kepada Komandan TNI AL Armada Wilayah Barat, terima kasih banyak. Kepada Komunitas Umum Jakarta, terima kasih. Tentunya terus dukung finalis favorit Anda dengan cara follow dan juga mention kami di @IAP_Indonesia. Tetap dukung mereka melalui tweet dengan hashtag IAP Indonesia. Akhirnya saya Denny Eka. Dan saya Ica Andida pamit, I am Presiden Indonesia Bisa. Kobarkan bakat dan semangat kepemimpinanmu. Sampai jumpa.